Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Kita berjumpa lagi pada hari ini di pelajaran tematik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1, muatan IPA. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari pemanfaatan tanaman sebagai sumber daya alam. Misalnya tanaman padi. Selain dijadikan sumber energi untuk beraktivitas, lingkungan di sekitar kita pun memerlukan tumbuhan agar udara tetap segar. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh? Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Tumbuhan memiliki beberapa bagian dan setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang ada di atas permukaan tanah. Berikut adalah jenis-jenis akar. Ada yang disebut akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Contohnya tanaman padi dan tanaman jagung. Kemudian jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya seperti pohon jambu dan pohon mangga. Fungsi akar itu sendiri yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Dan yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu, selain akar tunggang dan akar serabut. Contohnya, akar gantung. Akar ini berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya pada akar beringin. Kemudian ada akar napas, berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya akar bakau jenis api-api. Ada lagi akar papan. Akar ini berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar randu. Dan kemudian ada lagi akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada akar pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu memiliki ciri-ciri batangnya keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan, seperti batang pohon mangga. Kemudian ada lagi batang basah. Ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan karena memiliki banyak sekali kandungan air. Contohnya seperti batang pohon seledri. Apa fungsi batang? Fungsi batang yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu. Seperti misalnya pada tanaman tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bentuk daun umumnya pipih dan melebar.
Daun umumnya berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau zat klorofil. Daun terdiri dari helai daun, tulang daun, dan juga tangkai daun. Nah, fungsi dari daun itu sendiri, yang pertama, seperti yang Ibu sebutkan tadi, sebagai tempat fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air, dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Ada beberapa bentuk daun yang dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama, tulang daun menyirip. Nah, tulang daun ini contohnya seperti pada daun mangga. Yang kedua, tulang daun melengkung seperti pada daun sirih. Lalu tulang daun menjari, contohnya daun singkong ataupun daun pepaya. Kemudian ada lagi tulang daun sejajar seperti pada daun padi dan pandan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Nah, bunga ini terdiri dari bagian-bagian tertentu. Seperti yang pertama ada mahkota. Nah, mahkota ini mempercantik penampilan dari bunga itu sendiri. Nah, mahkota biasanya untuk menarik perhatian hewan polinator atau hewan yang membantu penyerbukan bunga. Contohnya kupu-kupu, semut, dan lebah. Yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian ada lagi dasar bunga yang di bawah. Yang kemudian ada tangkai bunga. Tangkai bunga untuk melindungi bunga supaya tidak terbawa oleh angin. Kemudian ada lagi putik. Nah, putik ini adalah alat reproduksi betina, terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kemudian ada bagian yang disebut benang sari dan kepala sari yang merupakan alat reproduksi jantan. Dan yang terakhir adalah bakal biji terletak di bagian dalam bunga. Jadi, fungsi bunga ini adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima atau yang terakhir adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging. Perhatikan bagian-bagian buah di samping ini. Yang paling luar itu disebut kulit buah. Dan yang kemudian setelah di bawah kulit buah ada daging buah. Nah, daging buah ini biasanya bagian yang sering kita makan. Dan yang paling dalam itu adalah biji yang akan menjadi bakal tumbuhan baru. Untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 21 di buku paket nomor 2, melengkapi kotak yang sudah disediakan. Jangan lupa hasilnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak? Penjelasan dari Ibu tentang bagian dari tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.